Shalom. Bersyukur sekali kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Kita masih bisa saling bertemu satu dengan yang lain. Namun yang pasti itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena kemampuan kita, tapi itu semua karena kasih Tuhan. Sama seperti hari-hari yang lalu yang mungkin kita pernah lalui, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari yang akan datang. Tapi nyatanya kita bisa sampai di tempat ini, sampai pada saat ini. Itu semua karena Tuhan yang telah pegang kehidupan kita, Tuhan yang telah menolong kita. Mari kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia sebagai pengakuan iman kita. Mari kita sama-sama berdiri. Sungguh-sungguh lagi kita katakan,
Tuhan yang pegang. Oh banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang, tapi terang. tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang, Tapi terang tapi terang hatiku ini. tangan Tuhan yang Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang memegang kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Maka kami pun bersyukur untuk segala kasih-Mu, untuk segala anugerah yang telah Kau berikan Tuhan. Sekarang pun Tuhan, kami mau masuk lagi lebih dalam hadirat-Mu. Engkau tolong kami Tuhan, Kau berkati kami, Kau sertai kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami sepenuhnya percaya kepadamu. Yang sama-sama percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Allah kita itu Allah yang besar, amin. Karena Dia adalah Allah yang besar, mari kita puji Dia. Mari kita mau bergembira, kita mau sorak-sorai, mau meninggikan nama Dia. Mari kita lebih semangat lagi. Amin. Kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Sekali lagi katakan, kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, Tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji-Nya, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Engkau besar, Amat besar, Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Sekali lagi katakan, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, Tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji-Nya, marilah
Tuhan, amin. Tangan di atas kepala. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, amin. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya Kemurahannya besar, tiada terbilang. aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang apa? Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan menolong hidupku. Haleluya Yesus. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sekarang kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau menikmati hadirat Tuhan pada hari ini. Karena Dia adalah satu-satunya jawaban atas segala permasalahan kita. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama kita angkat suara kita. Kaulah jawaban di setiap
kami meyakini kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bahwa jika sampai saat ini ketika kami boleh berdiri di hadapan-Mu, itu semua juga karena ada kuasa dan kasih-Mu yang memelihara dan menyertai hidup kami. Untuk itu Bapa, biarkan hati kami terus menjadi hati yang semakin hari semakin berharap, bersandar dan percaya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau Allah yang ada di antara kami dan bekerja dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sehingga setiap apapun yang akan kami baca, apa yang akan kami dengar Tuhan, kami meminta Engkau Allah mengerjakan bagiannya di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, seturut dengan apa yang ingin Engkau kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarkan hati kami boleh menjadi hati seorang murid yang siap untuk menerima setiap taburan benih firman-Mu. Telinga kami menjadi telinga yang awas, mata kami menjadi mata yang awas untuk kami boleh menerima, menangkap setiap kebenaran yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kepadamu kami menyerahkan waktu ini, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Iya, senang bisa ada di sini kembali, bersekutu, beribadah bersama-sama dengan keluarga Tuhan di sini. Ya, tema kita pada bulan ini kita diajak untuk hidup di dalam iman ya. Kita diajak untuk tinggal di dalam iman. Dan khusus pada minggu ini kita mau belajar bersama-sama mengenai apa lawan dari iman. Ya. Apa lawan dari iman? Karena ketika kita diminta untuk tinggal di dalam iman, kita dipanggil untuk kita hidup di dalam iman, maka kita harus tahu apa lawan dari iman. Supaya apa? Supaya kalau itu lawannya ya sudah jangan kita dekati, kan gitu kan. Nah, sama seperti kalau pilek, wah jangan es gitu kan ya. Masuk kita pilek-pilek terus minum es baskom kan enggak. Jadi kalau kita tahu itu lawannya, jangan kita dekati begitu. Ya, kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Karena dari ayat inilah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita kupas. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih dan juga membangkitkan ketertiban dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, di sini kita bertemu atau dipertemukan dengan dua kondisi yang berbeda. Bukan takut tapi kekuatan, kasih dan ketertiban. Dari sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya ketakutan itulah yang bisa dikatakan sebagai lawan dari iman. Kalau kita mau melihat sebenarnya takut itu apa ya? Ada yang gak pernah takut Bapak Ibu Saudara? Saya pernah takut. Ketakutan juga pernah ya. Jadi gak cuma takut, kan beda-beda tuh ya. Takut saja dengan ketakutan. Wah, itu kayaknya tingkat horornya udah naik gitu ya. Nah, kalau cuma takut itu mungkin kita cuma, aduh gimana ya, aduh nanti kalau gini gimana. Ya, muter-muter lah takut itu ya di sini ya. Kadang masuk ke sini gitu ya. Tapi kalau sudah ketakutan, itu pasti lain ceritanya. Ketakutan itu biasanya sudah muncul memunculkan reaksi-reaksi yang lebih serius ketimbang sekedar kita takut. Secara psikologis,
rasa takut itu merupakan sebuah emosi yang kompleks Bapak Ibu Saudara. Bukan sesederhana, lucu terus kita ketawa gitu ya. Nonton komedi lucu kita ketawa. Enggak. Rasa takut itu merupakan sebuah emosi yang kompleks. Yang muncul karena kita sadar akan adanya ancaman. Baik yang aktual saat itu maupun yang potensial. Jadi kita sadar akan ada ancaman, kita sadar bisa jadi ada ancaman, kita sadar mungkin akan ada ancaman, kita sadar sekarang lagi ada ancaman. Nah, semua itu bisa mendatangkan rasa takut. Jadi baik ancaman yang aktual saat ini mungkin tiba-tiba duor gitu ya, takutnya sekarang. Tapi ada kan ancaman-ancaman yang sifatnya itu sebenarnya masih kemungkinan, potensial. Tapi kita udah takutnya sekarang. Kayaknya itu udah di depan kita gitu. Padahal itu belum juga datang gitu. Itu masih nanti. Dan kalaupun masih nanti itu juga belum pasti datang. Namanya juga potensial, bukan aktual. Tapi yang potensial saja itu sudah bisa menghadirkan rasa takut dalam diri kita. Gitu. Kemudian itu akan, kalau takut itu sudah datang, itu bisa muncul dalam sebuah gejala-gejala fisik. Mungkin ada yang kalau takut terus jadinya semua diliatin. Mau apa-apa lebih hati-hati. Ada yang kalau takut macam-macam ya, kalau takut gelap lampu dihidupin semua. Kan itu sudah langsung ke kegiatan fisik. Ada yang takut keluar akhirnya kekepan. Kekepan apa ya? Ngurung diri. Nah, kalau ungkepan tahu ya, ayam ungkep. Itu berteman sama kekepan. Tutupan. Ditutup semua. Kenapa? Takut. Gitu. Dan banyak gejala fisik lain yang bisa muncul. Bahkan kalau ketakutan itu sudah menjadi sesuatu yang begitu rupa menguasai diri kita, bisa-bisa bukan cuma reaksi fisik, tapi bisa menimbulkan hal-hal lain secara psikologis. Gitu. Nah, ketakutan ini atau rasa takut itu bisa muncul dalam diri manusia mulai ketika manusia pernah merasakan bahwa kebutuhannya terpenuhi. Loh, jadi waktu ngerasa kebutuhannya terpenuhi, waktu itulah manusia bisa atau dapat mulai merasa takut. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia makan, dia kenyang. Karena dia tahu kalau dia punya tempat tinggal, dia teduh. Karena dia tahu kalau dia diterima, nyaman, hangat, sosialnya baik, dia ngerasa dikasihi. Itu semua bicara kebutuhan-kebutuhan yang memenuhi hidup kita. Dan sejak kebutuhan itu kita bisa rasa klik dan nyaman dalam hidup kita, sejak itulah rasa takut bisa muncul dalam diri kita. Kapan? Ketika kita pikir-pikir, kalau hal-hal itu enggak ada gimana ya? Kalau semua yang memenuhi kebutuhan saya itu tidak ada bagaimana ya? Kalau semua yang membuat saya nyaman itu kemudian harus hilang dari diri saya gimana ya? Kalau semua yang selama ini saya andalkan itu kemudian enggak bisa ada lagi untuk saya gimana ya? Itu muncul takut. Dan biasanya hal-hal yang berupa ketidakpastian itulah yang muncul dan bunyi jadi kayak sinyal dalam diri kita. Kenapa? Karena manusia sukanya yang pasti-pasti aja. Bener nggak Bapak Ibu Saudara? Kita sukanya yang pasti. Berapa banyak di antara kita yang sanggup bertahan melakukan sesuatu dalam jangka waktu yang panjang dengan suatu hasil yang gak pasti. Hebat. Kenapa? Karena seringkali kita bisa bertekun asal kita tahu nanti pasti jadi apa. Seringkali kita mampu bertahan walaupun susah asal kita tahu nanti di sana kita dapat apa.
Tapi ketika itu nggak pasti kan kita lepas. Kita tinggalin gitu. Jadi manusia naturnya dia suka yang pasti, yang jelas, yang ada. Itu sebabnya perkara beriman itu menjadi sesuatu yang sedikit rumit Bapak Ibu Saudara. Karena Ibrani mengajarkan apa? Itu bahkan belum kita lihat. Tapi imanlah dasar dari segala sesuatu itu. Belum kita lihat, masih kita harapkan. Kita belum tahu di sana apa. Tapi bukankah itu definisi iman menurut Ibrani? Dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat, bukti dari apa yang kita harapkan. Kalau sudah kejadian di depan mata, ya itu tinggal terima kan. Apalagi tantangan imannya. Itu sebabnya takut atau rasa takut benar-benar menjadi suatu lawan yang besar bagi iman. Karena iman itu sering kali berbicara mengenai sesuatu yang belum kita lihat, sesuatu yang belum pasti, sesuatu yang mungkin secara hitung-hitungan mungkin gak mungkin. Dan itu menimbulkan takut. Secara siklus psikologis, hal-hal yang gak pasti, gak mungkin, di luar kendali manusia, kita gak bisa kontrol itu, kita gak bisa kuasai itu, atur itu bikin orang takut, khawatir, ragu, bingung. Padahal justru iman adanya di situ. Untuk sesuatu yang kita harapkan, belum kita lihat. Dan seringkali Bapak Ibu Saudara, apa sih yang bikin ketakutan itu muncul? Mungkin ketika kita lihat sesuatu, kita bisa takut. Mungkin ketika kita dengar berita tertentu, kita bisa takut. Mungkin ketika kita sebenarnya enggak lihat, sebenarnya enggak dengar. Tapi tahu enggak? Ada satu mainan, bukan mainan ya, penyakit dalam tanda kutip, yang bisa bikin kita takut, overthinking. Overthinking itu kita nggak lagi ngelihat sesuatu yang bahaya, itu kita nggak lagi dengar sekarang ada bom jedor gitu, tapi kita bisa ajak main di sini. Puter-puter nanti kalau ininya gini gimana ya, oh iya ya nanti kalau ini gini, waduh kalau ini terjadi, waduh kalau itu, waduh. Nah, overthinking ini juga bisa menjadi tempat masuknya rasa takut. Bukankah ketika 12 pengintai, diintai ya, negeri yang akan kita masukin itu 12 berangkat, 10 pulang bilang, wow di sana orang besar-besar, kita kayak belalang di hadapan mereka, sudah susah gitu. Tapi yang 2 datang dengan berita yang beda, kita pasti bisa sama Tuhan. Apa yang didengar dari mulut 10 orang itu, Alkitab mencatat menimbulkan kengerian, duka, dan menimbulkan reaksi-reaksi histeris bagi rakyat Israel waktu itu. Bukankah ketika Filistin datang dengan Goliatnya yang gawade itu, bau besar itu, mungkin kalau saya jejer sama Goliat itu, kalau saya mau ngomong gini, halo Pak gitu ya. Karena katanya bau besar. Kalau diukur-ukur itu 3,5 meteran. Lah saya cuma 1,5 meter. Lebih dikit. Maka di atas kayaknya natap ini. Apa yang Alkitab tulis? Mereka takut. Pergi, gak ada yang berani ngadepin. Itu dilihat, itu didengar. Bagaimana dengan Ayub? Dalam keluhnya, dalam ratapannya dia bilang apa? Justru yang aku takutkanlah yang terjadi padaku.
Dan semua itu munculnya kan dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita pikir. Bahkan ada Bapak Ibu Saudara, pernah ya ada games di mahasiswa di Sati, tempat kami pelayanan. Sebenarnya games aja itu. Mie spaghetti itu kan licin ya, tapi mata ditutup kan. Mahasiswa ini suruh pegang itu mie kan. Karena mata ditutup nggak tahu kalau itu mie gitu. Dipegang, cuma baru gini, wah. Dari apa yang diraba saja kita bisa muncul rasa takut. Ya enggak tahu apa yang dipikir itu. Ayo dipegang. Wah. Padahal enggak dibilang apa-apa loh. Ya awas lo ya. Enggak digituin. Jadi rupanya panca indera kita ini memang dianugerahkan Tuhan untuk kita kemudian bisa melakukan dan menikmati banyak hal. Tapi kalau kita nggak hati-hati, kita nggak waspada dengan penggunaannya, itu justru bisa menghadirkan ketakutan yang kemudian bisa menggerogoti iman kita. Kemana Israel yang tahu bahwa Allah memberikan kemenangan demi kemenangan? Ketika lihat Goliat, kok kocar-kacir? Kemana Israel yang tahu bahwa laut terbelah, Mesir kalah, kok cuma dengar katanya bangsa enak besar-besar, semuanya meratap dan gak berani? Semudah itukah iman digerogoti oleh rasa takut? Dan dalam kehidupan nyata sehari-hari mungkin kita sekarang nggak lawan bangsa Filistin. Nggak ada Goliat yang besar di sini, kita kayaknya sama-sama lah ya. Paling kalau beda tinggi dikit-dikit aja kita kan, nggak kayak sama Goliat yang besar. Tapi kita tetap bisa punya rasa takut ketika itu tadi. Kita dengar berita, kita pikirkan sesuatu yang gawat, kita lihat sesuatu yang mungkin mengerikan. Kita rasakan sesuatu yang mungkin bagi kita itu ancaman dan gak nyaman. Manusia mulai memikirkan ketakutan demi ketakutan. Kenyataannya kita bisa makan setiap hari. Tapi ada yang bisa makan setiap hari masih takut gak bisa makan. Waduh gimana ya kalau besok saya gak bisa makan enak. Kenyataannya kita masih bisa minum setiap saat kita haus. Tapi kita bisa khawatir gimana ya kalau saya nggak ada air. Kenyataannya, kita punya apa yang kita butuhkan. Kenyataannya, kita punya lingkungan yang menerima kita. Tapi datang di sebuah lingkungan yang baru, orang pasti selalu pikir begini, waduh nanti kalau di sana orang nyambut aku nggak ya? Padahal di sini, misalnya kita punya komunitas di sini, kita diterima hangat, katakanlah di keluarga SIF, kita diterima hangat, kita kekeluargaan baik. Suatu ketika kita harus rantau, pindah nggak di Surabaya, ketemu komunitas yang baru. Ada keraguan, ada kekhawatiran, ada rasa takut. Komunitasku yang baru menerima aku enggak ya? Bukankah itu sesuatu yang kita pikir karena kita takut, kita dikacangin, dicuekin, ditolak. Kenapa? Karena kita sudah tahu indahnya ketika kebutuhan sosial itu terpenuhi. Dan masih banyak hal yang kemudian itu bisa sedikit demi sedikit menghambat, sedikit demi sedikit mempengaruhi pertumbuhan iman kita. Apa kata Alkitab tentang rasa takut itu sendiri? Matius 8 ayatnya yang ke-26. Di sana ketika peristiwa murid-murid di danau, lalu angin ribut terjadi, mereka takut. Lalu apa yang Yesus bilang kepada mereka? Ayatnya yang ke-26, Yesus bilang,
kenapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Secara jelas kalimat ini mempertentangkan antara percaya dengan rasa takut. Rasa takut merupakan lawan dari rasa percaya atau iman. Dalam cerita atau kisah yang sama dituliskan dalam kalimat yang sedikit berbeda oleh Markus. Ketika angin ribut itu juga terjadi, Markus mencatat di sana, di ayatnya yang ke-40, pasalnya yang ke-4. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Rupanya orang-orang yang takut, yang sedang dikuasai dengan rasa takut, dikelompokkan atau dikategorikan sebagai orang yang tidak percaya. Yesus bilang, "Kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu tidak percaya?" Berarti kondisi begitu takut itu setara dengan kondisi tidak percaya. Masih dalam peristiwa di mana mereka menghadapi angin ribut itu, di Lukas 8 dikatakan apa? Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Jadi rupanya kepercayaan itu atau rasa yakin itu, iman itu bisa luntur kalau kita takut. Itu kan menghadapi angin ya Bapak Ibu ya. Tapi yang mereka teriakkan, guru, kita binasa. Iya, apa enggak ada kalimat lain gitu loh. Guru, anginnya kenceng. Loh, kan masih lebih sesuai fakta ya. Guru, badai gitu kan. Ini enggak. Guru, binasa kita. Binasa. Seolah-olah sudah tidak ada pertolongan lagi. Seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi. Itu sebabnya Yesus bilang, "Mana imannya? Kok hilang?" Matius 14 masih di danau, Bapak Ibu Saudara. Ini lebih lucu lagi. Yesus berdoa dulu, mereka berangkat duluan, ingat kisah ini. Mereka hadapi badai lagi, Yesus datang berjalan di atas air. Hantu! Firman Tuhan catat mereka teriak-teriak. Bukan cuma, apa itu? Iya apa itu? Bukan cuma gitu Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan catat mereka teriak-teriak karena rasa takut. Rupanya rasa takut itu kalau sudah menguasai diri seseorang, itu menjadikan kita kadang-kadang hilang kendali. Mungkin kadang mikirnya juga hilang-hilang, saking takutnya. Bukan hilang gak bisa mikir, tapi gak betul lagi cara kita mikir. Dan kadang memang jadi gak bisa mikir, saking takutnya. Dan kemudian ketika Yesus sudah dibilang hantu-hantu itu tadi, jangan takut ini aku, kan gitu Yesus bilang. Terus Petrus bilang, "Kalau itu memang engkau, panggil aku, tak berjalan di atas air juga Tuhan." Gitu. Lalu firman Tuhan catat apa di sana?
Petrus bisa jalan. Tapi perhatikan di ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia, lalu dia mulai tenggelam. Jadi rasa tiupan angin yang tadinya dia sudah bisa melangkah, dia rasa takut, lalu dia tenggelam. Perhatikan apa yang Yesus katakan kepada Petrus. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei orang kurang percaya, kenapa engkau bimbang?" Rupanya ketika Petrus rasa takut, ketakutan itu kemudian melahirkan sebuah kebimbangan dalam dirinya. Dia yang tadinya dengan yakin semua murid gak ada yang berani nantangin. Yesus, kalau itu memang engkau panggilan aku tak jalan di atas air juga. Yang lain gak punya ide itu Bapak Ibu Saudara. Petrus punya ide itu. Berarti dia ini kan setahap lebih berani dari teman-temannya ya. Setahap lebih nekat. Dia lakukan itu dan betul dia bisa jalan di atas air waktu itu. Tapi ketakutan membuat dia menjadi tidak seyakin waktu dia minta itu. Dia muncul rasa bimbang, dia muncul rasa ragu, dan kemudian kebimbangan serta keraguan itu membuat dia tidak jadi jalan di atas air. Betapa rasa takut itu bahaya. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, dalam salah satu tulisan mengenai rasa takut dalam dialog Yesus dengan murid-muridnya, salah satu Injil dalam bahasa aslinya mencatat itu begini. Ketika dibilang kenapa kamu takut? Itu sebenarnya masalahnya kalau kita lihat dalam nuansa bahasa yang digunakan Yesus waktu itu, yang salah itu bukan kalau kita takut. Karena takut itu emosi yang wajar. Sebagai manusia kita bisa takut. Itu sebabnya tadi saya tanya, ada yang gak pernah takut? Kita semua pernah takut. Tapi ketakutan yang kemudian menjadi peperangan untuk gini sama iman itu adalah ketika takut itu tidak hanya berhenti menjadi takut yang hinggap. Tapi takut itu kemudian menjadi lebih besar dan menguasai diri kita. Seolah-olah kita ditelan oleh rasa takut itu. Alkitab punya, khususnya Perjanjian Baru, punya dua kata yang sering dipakai untuk menuliskan kata takut. Yang satu deilos, yang satu phobos. Dua kata ini agak beda Bapak Ibu Saudara. Kalau yang deilos itu lebih kepada jiwa yang pengecut, diri yang penakut. Jadi memang bawaannya takut gitu. Apa-apa gak berani, apa-apa gak berani, apa-apa gak berani, pengecut. Dan ini jelas-jelas gak boleh. Kenapa? Lah ya wong kita punya Tuhan, masa apa-apa takut, apa-apa takut. Kalau yang phobos lain lagi ceritanya. Phobos ini rasa takut yang muncul karena kita merasa kita gak berdaya. Kita gak bisa buat apa-apa. Kita gak bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkan diri kita. Kita gak bisa lakukan sesuatu untuk memperjuangkan diri kita, lalu kita phobos. Ini juga musuhnya iman. Kenapa? Siapa yang nyuruh kita berjuang sendiri? Betul kita gak bisa kontrol segala sesuatu, tapi bukankah sampai sekarang dan selama-lamanya God is in control? Haruskah ketika kita rasa kita gak bisa apa-apa, kemudian kita tenggelam di dalam phobos kita? Atau kita bangkit dan kita katakan, Tuhan saya gak bisa. Lalu kita izinkan intervensi Allah mengerjakan sesuatu dalam hidup kita.
ketimbang kita ditelan pobos, mending kita izinkan intervensi Allah mengerjakan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Itu sebabnya 2 Timotius 1 ayat 7 memanggil kita untuk kita menjadi orang-orang yang enggak takut. Karena Tuhan Allah kita memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Amin. Tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Roh yang membangkitkan kekuatan yang dimaksudkan oleh Paulus dalam hal ini Bapak Ibu Saudara. Bukan kekuatan yang sekedar kekuatan jasmani. Yang kita kuat angkat barang-barang berat. Kuat kita jalan jauh. Kuat kita lomba lari menang. Kuat kita macam-macam kegiatan fisik. Enggak. Roh yang membangkitkan kekuatan yang Paulus tuliskan dan dimaksudkan dalam bagian ini lebih besar daripada sekedar kekuatan fisik. Roh yang membangkitkan kekuatan yang dimaksud adalah suatu roh yang yakin terhadap kuasa Allah yang hidup. Suatu roh yang bahkan di dalamnya ada suatu keyakinan bahwa di dalam pemberdayaan roh Allah, kita orang percaya bahkan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Hal ini sejajar dengan apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes ayatnya yang ke-14, pasal ke-14 ayat 12. Di sana dibilang apa? Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Perhatikan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Tapi percaya kepadaku di sini bukan percaya yang cuma percaya. Percaya Yesus, percaya. Yakin sama siapa? Yesus. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Percaya di sini merupakan suatu keyakinan yang kokoh. Yang tidak ada kebimbangan di dalamnya. Yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Yesus katakan apa? Engkau yang gak ragu sedikit pun. Engkau yang gak bimbang sedikit pun. Engkau yang percaya, yakin, teguh di dalam Yesus dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam kuasa roh. Jadi apa yang harus kita takutkan? Kalau Dia memberikan roh yang membangkitkan kekuatan itu. Yang bukan kekuatan fisik semata, tapi bahkan sesuatu yang melampaui apa yang dapat kita lakukan. Bukankah memang kita menjadi cakap dalam segala sesuatu karena Dia, bukan karena kita? Lawan ketakutan kita, karena roh yang ada dalam diri kita jauh lebih besar kuasanya. Amin. Allah gak beri kita roh ketakutan, Dia beri kita roh yang membangkitkan kasih. Kenapa kasih ini dipertentangkan dengan ketakutan? Bapak Ibu Saudara, 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Di dalam Kristus ketika kasih itu tercurah, yang baru aja kita rayakan 2 minggu lalu kalau saya nggak salah hitung atau nggak salah ingat, Paskah. Semua takut lenyap. Kenapa? Nggak ada kuasa yang tidak tunduk di dalam kuasa Kristus. Di dalam kasih yang besar di Kalvari, kasih yang sempurna, itu mengangkat semua ketakutan kita.
Kadang orang menjadi takut hanya karena hal-hal sederhana. Tapi apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita? Lawan ketakutan itu dengan membangkitkan kasih dalam diri kita. Karena roh yang membangkitkan kasih itu membuat kita memiliki kepedulian, membuat kita memiliki goodwill, membuat kita memiliki kebajikan yang lebih baik. Sehingga bukan rasa khawatir, bukan rasa takut, bukan rasa curiga berlebihan yang muncul dan menguasai diri kita. Tapi kita bisa melihat segala sesuatu dari perspektif kasih yang Allah berikan bagi kita. Allah gak beri kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan ketertiban. Ini bukan tertibnya anak sekolah, Bapak Ibu Saudara. Kering, baras, ya siap, gerak, lencang depan, gerak, hormat, gerak, masuk kelas, selamat pagi guru, selamat pagi Pak Guru. Berdoa, mulai berdoa, amin, duduk, buka bukunya, tertib toh muridnya Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan itu. Ketertiban yang Paulus maksudkan untuk kita kembangkan dalam diri kita, sehingga ketertiban itu dapat mengalahkan rasa takut, adalah suatu ketertiban yang di dalamnya dilandasi dengan suatu penguasaan diri, yaitu buah roh. Ketertiban yang dimaksud dalam ayat ini bukan ketertiban yang kayak anak sekolah itu tadi. Yang tertib, kemudian kalau ada PR juga dikumpulkan tepat waktu. Kalau ada apa-apa antri baris dengan tertib. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Ketertiban yang lahir karena kita mampu mengontrol diri kita sendiri. Coba kita bayangkan. Kenapa orang antri kadang gak tertib? Karena gak bisa kontrol diri. Sabar nunggu, sabar, nunggu, sabar. Ih gak sabar deh. Rusak antriannya. Karena gak bisa kontrol diri. Ketertiban yang dimaksud oleh Paulus untuk dikembangkan dalam bagian ini adalah suatu kebiasaan untuk membiasakan diri dalam pikiran yang sehat, dalam pengendalian diri yang baik, di dalam pertolongan roh Allah. Amsal menuliskan apa? Orang yang bisa menguasai diri, dia itu lebih dari orang yang merebut kota. Mungkin karena kita gak hidup dalam zaman perang-perangan, Bapak Ibu Saudara. Zaman peperangan. Kita kurang menghayati namanya orang merebut kota. Tapi bagi mereka yang tinggal atau hidup di daerah, di suatu zaman, di suatu lingkungan di mana merebut kota, itu merupakan suatu prestasi yang besar. Karena itu kemenangan. Karena itu keberhasilan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa menguasai diri kita, Amsal katakan kita lebih dari orang yang menang itu. Lebih dari mereka yang berhasil taklukkan kota itu. Sebegitu besarnya dampak dari penguasaan diri yang ada dalam diri kita. 1 Petrus 4 ayat 7 mengajarkan kita apa? Di sana dituliskan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Bahkan kalau ikut ayat yang di Petrus ini, orang yang gak bisa kuasai diri, itu gak bisa berdoa. Kenapa?
Kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya bisa doa. Kalau kita ada dalam pikiran yang terlalu galau, terlalu berkecamuk sana sini, kita izinkan keraguan-raguan, kebimbangan, rasa takut itu masuk, bukan cuma masuk tapi menguasai dan mulai menggerogoti diri kita. Kita nggak bisa berdoa yang benar, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tenang aja nggak sempat. Gimana nggak kalah? Gimana nggak rontok iman kita untuk tenang di bawah kaki salib Kristus saja dan berdoa? Nggak bisa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sekarang kita mau pilih yang mana, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita mau izinkan ketakutan itu menggerogoti diri kita dan akhirnya kita kalah? Atau ketika ketakutan itu mungkin singgah, karena kita manusia kan, ketakutan itu bisa aja singgah. Tok, permisi boleh mampir. Bilang sama takutnya, boleh mampir, tinggal kagak pergi loh. Gitu. Tok, permisi, kunjungan boleh. Boleh kunjungan, tapi nginep jangan. Pergi. Pernahkah kita ketika kita rasa takut, kemudian kita ambil waktu sejenak, dengan sadar kita bilang, ayo tenang. Kemudian takut itu kayak luntur sedikit, kita mulai bisa pikir agak jernih. Terus ternyata yang kita takutkan tadi gak segawat gitu juga kali gitu. Itu loh. Ketika kita izinkan ketakutan menguasai kita, bedanya dengan ketika kita gak izinkan, tapi kita kuasai rasa takut itu dengan roh yang ada dalam diri kita. Kita patahkan rasa takut itu dengan roh yang ada dalam diri kita. Amin. Jangan biarkan ketakutan menggerogoti imanmu. Jangan biarkan ketakutan bahkan mematahkan, menghilangkan imanmu. Sehingga kita masuk dalam kategori orang yang gak percaya. Kita masuk ke dalam kategori orang yang bimbang. Kita masuk ke dalam kategori orang yang patah imannya. Tapi kalahkan ketakutan itu. Dengan menyadari bahwa ada kuasa Allah yang hidup. Yang semua kuasa tunduk dalam namanya. Betul kita gak bisa kontrol segala sesuatu. Tapi Allah kita yang hidup, Dia kontrol segala sesuatu. Kita kembangkan kasih. Karena kasih melenyapkan ketakutan. Orang Samaria yang baik hati, gak punya prasangka buruk, gak punya pikiran-pikiran lain. Karena dia tahu dia harus kasih kepada korban itu yang lagi tergeletak itu. Kasih melenyapkan ketakutan. Kalahkan ketakutan itu dengan memperbesar pengendalian diri kita. Kita bisa kan bilang, tenang, ada Tuhan. Tenang, ada Yesus. Tenanglah hai jiwaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernahkah kita digerogoti dengan rasa takut? Atau mungkin ada kekhawatiran-kekhawatiran tertentu, rasa takut tertentu yang saat ini sedang bermain-main dalam pikiran kita. Atau bahkan mungkin sudah mulai merasuk di hati kita dan hampir-hampir menguasai kita. Ayo sekarang kita mau katakan, Tuhan aku tidak mau takut. Aku mau menang lawan ketakutan itu. Dan aku mau bangkit di dalam iman kepada Kristus. Tuhan memberkati. Kita datang kepada Tuhan.
kita mau bawa hati kita kepada Dia, Allah yang hidup, Allah yang punya kuasa yang besar. Dia Allah yang mengaruniakan segala sesuatunya kepada kita. Dan kuasa salib Kristus yang kita percayai itu cukup untuk menanggung segala ketakutan kita. Mari kita mau katakan dengan iman, ku tidak takut Tuhan, sebab Engkau Allah besertaku. Ku tidak bimbang karena Engkau adalah Allah kami yang hidup. Mari kita izinkan tangan Tuhan yang kuat itu memegang tangan kita. Sehingga di dalamnya kita boleh beroleh kemenangan karena Yesus hidup untuk kita. Haleluya Yesus. Kita katakan dengan iman, aku tidak takut Tuhan, sebab Engkau besertaku. Ku tidak takut, sebab Engkau Allah besertaku. Sebab Kau besertaku. Mari katakan, aku gak bimbang Tuhan. Ku tidak bimbang, Sebab Engkau Allah kami. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Saya undang untuk kita semua boleh berdiri. Kita mau datang kepada Allah. Kita mau bawa segala kekhawatiran kita kepada tangan Kristus. Kita mau bawa segala rasa takut kita ke hadapan Dia yang mengasihi kita saat ini. Dan mari dengan yakin katakan, aku gak bimbang Tuhan, karena aku punya Allah yang hidup. Bahkan menolongku, Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
Firman Tuhan mengajak kita untuk bangkit dari rasa takut kita. Jangan biarkan ketakutan itu akhirnya membuat iman kita menjadi lemah. Tapi ayo kita bangkit dan kalahkan setiap ketakutan, keraguan, kebimbangan, rasa khawatir yang mungkin muncul dalam diri kita. Jika ada di antara kita saat ini yang sedang memiliki keraguan, sedang menimbang-nimbang sesuatu dan kita mulai khawatir, engkau yang mungkin merasa takut terhadap satu dan lain hal, izinkan Allah menyapa engkau pagi hari ini. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan sebagai tanda bahwa engkau mau berseru, Yesus pegang tangan saya. Yesus pegang tangan saya gak mau kalah dengan rasa takut ini. Saya mau kalahkan rasa takut ini karena engkau memberikan kuasa itu kepada kami. Engkau yang bergumul dengan rasa takut, dengan kekhawatiran dalam hidupmu, dengan kebimbangan-kebimbangan tertentu. Ini adalah saat yang tepat untuk kau berseru kepada Allah yang hidup. Angkat tanganmu dan katakan, Yesus, pegang tanganku. Mari kita rasakan bahwa ada tangan yang kuat yang menggenggam tangan kita saat ini. Ada tangan yang kuat yang hadir untuk memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya Yesus. Amin, amin Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau yang mengangkat tangan kepada Tuhan, mulai naikkan doamu. Apa yang menjadi kekhawatiranmu saat ini? Apa yang membuat engkau mengangkat tanganmu kepada Tuhan saat ini? Berserulah kepada Dia saat ini. Sampaikan itu di dalam doamu, karena Dia Allah mendengar. Bahkan Dia siap dengan tangannya untuk menggulurkannya kepada engkau. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Kami percaya bahwa ada kuasa yang besar di dalam Kristus Yesus yang hidup. Kami percaya bahwa segala ketakutan kami dapat dikalahkan di dalam nama Yesus. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Bagi setiap jemaatmu yang saat ini mengangkat tangan kepadamu, mereka sedang berseru kepadamu Tuhan. Mereka sedang berharap kepadamu. Mereka sedang menaruh sandaran hidup pada Engkau. Yesus, kami berdoa, tangkap setiap tangan ini Tuhan. Bahkan dekap setiap hati yang sedang takut ini. Kiranya kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu boleh memeluk setiap hati ini Tuhan. Boleh menghadirkan keteduhan, damai sejahtera Engkau limpahkan Tuhan. Suatu keyakinan terhadap kuasa Kristus yang hidup boleh mengalir dan memenuhi hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kasih-Mu ada Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu ada. Yesus. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Dia benar-benar mau mengangkat takutmu saat ini. Dia benar-benar mau memberikan suatu damai yang baru dalam hidupmu saat ini. Dia benar-benar sedang menyapa engkau saat ini. Izinkan kita
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Amin Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Amin Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi di dalam keteduhan rohnya yang kudus katakan, Yesus memegangku Yesus. dengan tangan kanan. Izinkan damai sejahtera itu membaharui hatimu saat ini. Yesus memberiku Izinkan kasih itu membaharui hatimu saat ini. Ya, amin. Amin. Haleluya, Yesus. Yesus memegangku Amin, Tuhan. Sebab Kau berikan kami kemenangan demi kemenangan, Tuhan. Yesus memberiku Terima kasih, Yesus. kemenangan. Yesus memberiku Kemenangan. ucapan syukur yang terindah berikan bagi Dia, Allah kita yang hidup. Amin. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya. Biarkan kebenaran firman Tuhan ini boleh termeteraikan dalam hati kami, Tuhan. Sepulangnya kami dari tempat ini, kami gak mau sama, Tuhan. Kami gak mau masih dikuasai dan dihantui dengan rasa takut dalam diri kami, Tuhan. Kami gak mau kalah dengan rasa takut itu. Kami mau iman kami bertumbuh. Kami mau Tuhan bahkan iman kami menang mengatasi rasa takut, kekhawatiran, kebimbangan, keraguan-raguan dalam hidup kami. Kami mau kebenaran ini hidup dalam hidup kami, Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau meteraikan setiap kebenaran ini dalam hati setiap kami. Sehingga setiap kali ketakutan itu mampir dalam hidup kami, setiap kali keraguan-raguan itu singgah dalam hidup kami, kami dengan yakin dapat berkata, Roh Allah yang diberikan kepada kami jauh lebih besar untuk mengatasi ketakutan itu. Haleluya Yesus, terima kasih. Biarkan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal memenuhi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami adalah ciptaan baru, ciptaan yang penuh dengan kasih, damai sejahtera, dan kebenaran Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur, dan kami serahkan hidup kami. Amin.
memberkati. Silakan duduk. Shalom teman-teman. Sebelum pengumuman kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu. Saya akan pimpin untuk doa persembahan kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah Engkau taburkan dalam setiap hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan indah ya Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah kepadamu saja ya Tuhan dan mendengar atas firman yang sudah disampaikan ya Tuhan. Berikan setiap kami keberanian ya Tuhan agar kami boleh melangkah dalam iman ya Tuhan bersama Engkau saja. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan yang akan memberi agar persembahan ini boleh diperbuat untuk memperbesar kerajaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pertama-tama kami dari segenap keluarga saya mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya dengan Pendeta Benoni. Terima kasih sudah melayani kami pada hari ini. Dan teman-teman bisa untuk persembahannya bisa transfer ke rekening yang tertera di depan sini ya. Saya akan berikan waktu untuk setiap saudara bisa memberikan persembahan terlebih dahulu sambil saya akan bacakan satu ayat dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke. Nah, untuk kita sudah kembali ya dari libur lebaran, mungkin ada beberapa teman-teman kita juga mungkin masih libur. Nah, tapi untuk minggu depan kegiatan kita tetap sama. Jadi setiap hari Selasa kita juga invite teman-teman untuk bisa hadir di Moment of Restoration. Nanti akan untuk linknya akan di-share di grup ya. Lalu kita juga menginvite teman-teman kembali untuk bisa hadir di KTB setelah seminggu kemarin libur. Kita juga mau invite teman-teman untuk bisa hadir di KTB di setiap hari Kamis jam 7.30. Nanti untuk KTB-nya akan diumumkan juga di grup masing-masing. Dan di hari Jumat ya ada KTP mahasiswa juga. Jadi teman-teman kita invite juga untuk hadir di KTP mahasiswa. Dan kita juga mengundang untuk setiap saudara bisa hadir juga di ibadah minggu kita setiap hari Minggu jam 10 di tempat ini. Dan sekian pengumuman dari saya kembalikan ke Bu Lili. Salam dari Pak Agus. Ya, Pak Agus saat ini nggak bisa hadir bersama-sama dengan kita. Terima kasih buat semua doa untuk kesehatannya Pak Agus. Ya, kami juga berdoa buat jemaat yang saat ini mungkin bukan lagi berpergian, tetapi dalam keadaan sakit. Kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan juga menjamah dan menyembuhkan. Juga buat kita sekalian yang hadir pada hari Minggu ini, Tuhan juga memberikan kita kekuatan kesehatan. Tuhan tolong kita semua agar kita firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan mengajarkan kepada kita untuk kita tetap memelihara iman di dalam Kristus Yesus, iman yang membangkitkan kekuatan, yang membangkitkan kasih, yang membangkitkan ketertiban ya untuk bisa kita mengontrol diri. Memang firman Tuhan banyak sekali berbicara tentang jangan takut karena Tuhan tahu bahwa kita ini manusia yang lemah, namun kita memiliki Allah yang kuat ya. Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dari ujung ke ujung dan firman Tuhan mengatakan Dia tidak pernah lelah. Itulah Allah yang kita miliki. Kalau kita memandang diri kita, siapa kita? Kita nggak bisa mengontrol segala sesuatu seperti yang tadi Ibu Benoni katakan. Sehingga itu membuat kita takut. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi masa depan kita. Beberapa menit ke depan, ya 1 jam ke depan kita tidak tahu. Dan itu membuat kita takut. Tetapi kita memiliki Allah yang besar, Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian, dan Dia yang memegang masa depan kita, Dia yang memegang hidup kita, dan kita tidak perlu takut. Oke, mari kita sekalian bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Saya minta tolong Ferry akan berdoa untuk menutup ibadah, juga berdoa untuk
semua jemaat ya Tuhan memberkati dalam seminggu ke depan. Tuhan melindungi dan memberikan kekuatan kesehatan. Gak apa pakai ini, nanti setelah itu saya akan doa berkat. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu-Mu hari ini. Kau juga masih menyempatkan kami dalam keadaan sehat semua tempat-tempat ini. Kiranya Tuhan semua yang firman-Mu yang telah Kau taburkan dapat berlandaskan kepada hati kami masing-masing, agar kami juga dapat mengaplikasikannya Tuhan dalam kehidupan kami, jadi orang yang tidak mudah takut tapi lebih bersandar lagi kepada Engkau ya Tuhan. Selalu mengandalkan Engkau di tiap kehidupan kami, jalan kehidupan kami, dan selalu beserta Engkau dimanapun kami pergi ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kau yang juga berkati teman-teman kami yang sedang ada berpergian di luar kota, yang belum kembali ke Surabaya ini, kiranya Tuhan juga yang memberkati mereka, perjalanan mereka, kesehatan mereka, agar kami dapat berkumpul bersama lagi di tempat ini minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Allah itu akan menguasai hati dan pikiranmu, menghilangkan segala rasa takutmu, dan menimbulkan imanmu kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Dialah penjaga kita, Dialah Tuhan kita, Dialah Yesus yang sudah bangkit dari kematian dan mengalahkan maut, dan Dia hidup selama-lamanya. Tuhan akan memberkati dan menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita sekalian. Terimalah seluruh berkat Tuhan ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadikan aku indah